Bayangin kalian lagi berdiri di tengah teriknya matahari Mekah di abad ke-7. Angin gurunnya kering, jalanannya berdebu, dan jujur aja suasananya kerasa tegang banget. Nah, hari ini aku nggak cuma mau ngebawain cerita sejarah biasa. Aku pengen ngajak kalian ngeliat langsung dari sudut pandangku, sebagai sahabat Nabi yang hidup di masa itu. Kita bakal ngebahas sebuah kisah nyata tentang level kesabaran yang benar-benar luar biasa dari Rasulullah. Sesuatu yang aku saksikan sendiri pakai mata kepalaku. Momen ini, wah ini salah satu kenangan yang paling bikin hati kami para sahabat hancur. Kami ngeliat langsung gimana beliau disakiti, diejek, dan parahnya lagi itu semua dilakuin pas beliau lagi sholat. Coba bayangin deh, kaum Quraisy itu nggak cuma sekedar beda pendapat, tapi mereka sengaja banget gangguin dan ngehina beliau pas lagi benar-benar berserah diri sama Sang Pencipta. Ngelihat kejadian itu setiap hari rasanya berat banget buat kami. Tapi, cara beliau ngerespon itu semua, wah itu yang akhirnya mengubah sejarah dunia. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, tentang beratnya ujian dakwah di Mekah. Gini, ejekan dan perundungan itu nggak muncul tiba-tiba. Kaum Quraisy mulai main kasar pas mereka sadar dua hal. Pertama, Rasulullah nggak akan pernah mundur dari dakwahnya, dan kedua, beliau di-backup penuh sama pamannya, Abu Thalib. Keteguhan inilah yang bikin mereka makin panas. Semuanya berpusat di satu kata ini. Istiqomah. Artinya tuh komitmen super kuat dan pantang menyerah buat ngelakuin hal yang benar walaupun semua orang nentang. Rasulullah punya banget sifat ini. Jadi intinya, pas kalian berani berdiri buat ngebela kebenaran, wajar banget kalau bakal ada aja yang nolak atau nentang. Sikap istiqomah inilah yang bikin kaum Quraisy sampai kehabisan akal. Terus ujung-ujungnya ya pakai cara kasar. Lanjut ke bagian kedua. Siapa sih sebenarnya wajah-wajah di balik penolakan ini? Kita perlu tahu siapa aja mereka, biar kita sadar seberat apa ujian yang dihadapin Rasulullah waktu itu. Jadi, ada 4 pentolan utama yang paling keras ngeganggu Rasulullah. Catat ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, dan Walid bin Mughirah. Jangan salah, mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka tuh tokoh-tokoh kuat, elit, dan super berpengaruh di Mekah. Coba deh kalian teman-teman pelajar, bayangin. Ibaratnya nih, orang-orang paling populer dan paling berkuasa di sekolah kalian, tiba-tiba sekongkol buat jadiin kalian target bully setiap hari. Pasti nakut-nakutin banget kan? Masuk ke bagian ketiga. Ini tentang respons pemaaf yang benar-benar indah. Normalnya nih, kalau kita diserang, insting pertama pasti pengen marah atau balas dendam kan? Tapi Rasulullah ngasih respons yang super di luar dugaan, yang bikin kami semua waktu itu cuma bisa tertegun. Perbedaannya tuh kerasa banget, kayak bumi sama langit. Di satu sisi, kalian bisa lihat tindakan Quraisy yang isinya cuma ejekan, nyakitin fisik pas lagi sholat, dan permusuhan yang benar-benar intens. Tapi di sisi lain, apa balasan Rasulullah? Beliau selalu pakai sifat hilm. Hilm itu kelembutan, kesantunan, kesabaran yang ekstra luas, dan hati yang gampang banget memaafkan. Beliau nggak pernah ngebales cacian pakai cacian lagi. Beliau justru ngeruntuhin kebencian mereka lewat perilaku yang super santun. Asli, ini pelajaran sejarah yang berharga banget. Oke, sekarang kita di bagian keempat, nasib akhir dari para penentang tadi. Kesabaran itu bukan berarti ngebiarin yang jahat menang terus ya. Mari kita lihat gimana ending dari para pembenci ini, karena setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Coba kita perhatiin perjalanan waktunya sebentar. Semua dimulai dari tahun-tahun berat di Mekah, di mana dakwah terus jalan walau caci maki datang bertubi-tubi. Terus gangguan konstan itu makin memanas dari hari ke hari. Sampai akhirnya terjadilah momen besar, hijrah, perpindahan strategis buat nyari keamanan dan ngebangun masyarakat yang lebih baik. Dan setelah itu, barulah keadilan ilahi datang. Para tukang bully tadi akhirnya harus berhadapan sama akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kalau kita lihat dari catatan sejarah, benar-benar luar biasa gimana keadilan ditegakkan pasca hijrah. Nasib buruk akhirnya menimpa para pembenci yang keras kepala itu. Ada yang tewas terbunuh di medan perang, ada juga yang hidupnya berakhir karena diserang penyakit parah. Dari sini, kita bisa narik kesimpulan kalau kebenaran dan kesabaran itu bakal selalu bertahan dan menang. Sementara kekejaman, itu cuma nunggu waktu aja buat ngancurin pelakunya sendiri. Nah, bagian kelima, praktek kesabaran di sekolah. Gini teman-teman, sebagai saksi sejarah, aku nyeritain ini bukan cuma buat jadi dongeng masa lalu ya. Sejarah ini tuh hidup. Buat kalian para pelajar yang lagi dengerin sekarang, yuk kita bawa nilai-nilai dari kisah ini ke kehidupan nyata kalian di sekolah. Pertanyaannya sekarang, apa sikap kalian kalau kalian diejek atau dibully sama teman-teman di sekolah? Mungkin kalian pernah diketawain gara-gara nggak mau ikutan nyontek, atau gara-gara kalian rajin ibadah, atau ya cuma karena masalah penampilan doang. Bullying di sekolah itu nyata dan pastinya nyakitin banget. Terus gimana caranya kita bisa niru mental baja dari tokoh sejarah kita buat ngadepin situasi kayak gini? Ini dia panduan praktisnya, langsung dari rekam jejak sejarah kita. Langkah pertama,
Tetap tenang dan tunjukin sifat hilm alias kelembutan. Jangan mau dipancing emosinya. Hadapin ejekan mereka dengan perilaku santung. Langkah kedua, latih kesabaran kalian. Harus istiqomah, tetap jalanin hari-hari kalian, dan fokus aja sama hal-hal positif. Dan langkah ketiga, yang jujur aja mungkin paling berat, pilihlah buat memaafkan mereka yang udah berbuat salah sama kalian. Ingat ya, memaafkan itu bukan berarti kalian rela diinjak-injak, tapi lebih ke ngebuang racun kebencian, biar nggak bersarang di hati kalian sendiri. Nah, kita sampai nih di intisari perjalanan kita hari ini. Teman-teman, memaafkan itu sama sekali bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Butuh jiwa yang jauh lebih kuat dan berani buat maafin orang lain daripada sekadar balas dendam. Berdasarkan kisah kesabaran yang luar biasa tadi, aku punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Apakah kalian siap buat jadi seorang pemaaf di sekolah mulai hari ini? Coba deh tunjukin kelembutan itu, dan perhatiin pelan-pelan gimana dunia di sekitar kalian bakal ikut berubah. Makasih banget udah belajar dan nostalgia bareng aku hari ini. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.